Halo semuanya, selamat datang di tata cara bermain cooking puzzle. Sebelum kita memulai, pertama-tama kita setup kondisi permainan. Sebagai urutannya, yang pertama, kocok semua kartu pesanan yang ada di sini posisinya. Setelah dikocok, buka 3 kartu paling atas, terbuka di 3 kartu pesanan yang tersedia. Lalu, taruh dadu D6 bernilai 3 di atasnya sebagai penanda waktu. Oke, selanjutnya taruh satu bidak di angka 1 ronde permainan. Bidaknya boleh pakai apa aja. Kebetulan saya pakai bidak dari permainan board game lain. Selanjutnya kita juga taruh satu bidak di posisi start pada area dapur yang bergambar seperti ini. Selanjutnya, taruh semua kartu bonus perkakas jika ada. Pada permainan pertama mungkin kita semua sebagai pemain belum punya, karena untuk memilikinya kita harus membeli barang perkakas ini dengan poin yang telah kita kumpulkan pada satu sesi permainan. Jadi untuk game pertama mungkin kita belum punya. Jadi ini saya kesampingkan dulu, tapi ini perlu dijelaskan pada posisi setup. Selanjutnya, terakhir, kocok semua kartu bahan, posisinya ada di sini. Kocok semua kartu, lalu tumpuk, dan ambil 4 kartu dari tumpukan. 1, ya, 2, 3, maaf, 3, ya, 4. Nah, ada 4 kartu. Nah, untuk sesi setup, kita bisa mulligan atau tukar kartu dengan 4 kartu yang baru maksimal. Jika kita tidak menyukai kartu yang kita ambil pertama kali. Mungkin nanti teman-teman bisa cek dari pesanan yang sudah terbuka pertama. Misalkan seperti salad besar. Salad besar membutuhkan 2 sayur dan 1 sayur tambahan jika diinginkan. Salad kecil membutuhkan 1 sayur dan 1 sayur tambahan. Salad steak membutuhkan daging, sayur, dan sayur atau daging tambahan. Nah, yang kita sudah punya 1 sayur dan 1 daging, sisanya bumbu. Untuk permainan kali ini saya akan simpan karena sebenarnya 2 kartu ini sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan salad steak. Jadi saya tidak menukar kartu sama sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase permainan. Setelah setup kita masuk ke fase permainan, ada 2 aksi yang bisa kita lakukan sebagai pemain. Yang pertama, memindahkan bidak dari satu kotak ke kotak lain. Nah, yang pertama memindahkan bidak. Maksimal 2 kotak. Dan tidak bisa dilakukan secara diagonal seperti ini. Jadi harus ke kotak yang bersebelahan dengan kotak yang sedang diduduki. Aksi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan aksi dari kotak itu sendiri. Mengaktifkan aksi dari kotak itu sendiri. Setiap kotak punya aksinya masing-masing. Bisa saya jelaskan. Yang pertama, di kotak start atau kotak yang bergambar seperti ini, kita bisa menukar kartu pesanan dan menaruhnya di bawah tumpukan dan menggantinya dengan kartu yang ada di atas tumpukan. Jadi ditukar dengan kartu yang baru. Itu aksi yang bisa dilakukan di sini. Kalau bidak kita ada di sini, yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan adalah ketika kita ada di kotak sini adalah kita mengambil 3 kartu yang ada di kartu bahan dan menukarnya dengan yang ada di tangan. Jika kartu di tangan kita lebih dari 4. Maksud saya, jadi setiap kartu yang kita pegang di tangan, kita hanya bisa memegangnya sebanyak 4 kartu. Jika kita mengambil bahan yang baru, maka kita harus mengembalikan kartu kelebihan dari jumlah tersebut. Misalkan, ketika saya di sini saya akan mengambil aksi 3 kartu yang ada di bahan. Maka sebenarnya saya memiliki 7 kartu. Nah, saya harus memilih
Mana dari tiga ini yang akan dikembalikan ke tumpukan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di kotak mengolah di dapur, ketika bidak ada di sini, kita bisa mengaktifkan aksi mengolah bahan. Mengolah bahan adalah mengolah bahan yang kita punya di tangan sesuai dengan yang disesuaikan dengan pesanan yang telah ada. Contohnya, saya punya satu bahan daging dan satu bahan sayur untuk diolah. Nah, ini bisa untuk menyelesaikan salad steak karena dia membutuhkan satu daging dan satu sayur. Maka dari itu, ketika saya ingin mengaktifkan aksi mengolah, saya secara mudah maksud saya memutar 90 derajat kartu tersebut. Nah, hal ini menandakan bahwa dua kartu ini telah diolah menjadi salad steak dan siap untuk disajikan. Nah, yang terakhir, kotak yang ini adalah kita menyelesaikan pesanan. Jadi setelah kita punya kartu yang sudah diolah seperti daging dan sayur ini, maka saya bisa langsung mengembalikannya ke tumpukan untuk dikocok ulang dan saya telah menyelesaikan salad steak ini. Salad steak ini akhirnya masuk ke pesanan yang sudah diselesaikan. Dan kita mengambil satu kartu pesanan baru yang terbuka. Ketika dadu ini sudah berubah angkanya, kita kembalikan lagi kalau pesanannya baru jadi angka 3. Seperti itu. Kurang lebih ada 2 aksi yang bisa dilakukan. Nah, dalam setiap ronde, kita bisa melakukan 3 aksi yang sama atau berbeda di setiap gilirannya. Maksimal 3 aksi. Setelah 3 aksi yang kita lakukan tadi, maka ronde akan berpindah ke ronde penanda ronde akan berpindah ke ronde berikutnya. Hal ini terus terjadi sampai lewat dari ronde 10, maka permainan akan berakhir. Seperti itu. Selanjutnya yang saya perlu jelaskan, jadi ada beberapa jenis kartu bahan yang ada di dalam tumpukan kartu bahan. Yang pertama adalah sayur, tentu saja. Yang kedua adalah daging. Yang ketiga adalah sayur busuk dan keempat adalah daging busuk. Sayur dan daging bisa digunakan untuk mengolah pesanan. Sedangkan sayur busuk dan daging busuk tidak bisa digunakan. Nah, lalu ada bumbu rahasia. Bumbu rahasia bebas untuk dimasukkan ke dalam sebuah pesanan dan di akhir permainan akan dihitung sebagai 1 poin tambahan. Maka dari itu sebenarnya bumbu merupakan poin tambahan yang cukup penting ketika kita mendapatkannya pertama kali. Kita bisa langsung menambahkannya kepada masakan yang akan kita olah dan kita selesaikan. Oke, langsung saja kita main untuk beberapa ronde sebagai bagian dari penjelasan permainan cooking puzzle. Oke, yang pertama tadi saya ambil 4 kartu. Pada fase terakhir setup, 4 kartu ini bisa saya tukar. Oke, yang pertama saya dapat sayur busuk, yang kedua saya dapat sayur, yang ketiga saya dapat bumbu rahasia, dan keempat saya dapat daging busuk. Daging busuk dan sayur busuk tidak akan bisa digunakan untuk mengolah masakan, pesanan, sehingga kita bisa kembalikan ini ke kartu. Nah, pada fase setup seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa mengembalikan kartu ke dalam tumpukan sebanyak 4 kartu selama 1 kali. Maksimal 4 kartu. Saya akan mengembalikan daging busuk dan sayur busuk ke dalam tumpukan, mengocoknya dan mengambil 2 kartu baru. Ya, kita lanjutkan. Kartu baru yang saya ambil, saya dapat kartu daging dan 1 kartu sayur dan 1 kartu daging. Sekarang saya punya 2 kartu sayur, 1 kartu daging dan 1 bumbu rahasia. Yang pertama saya lakukan adalah dengan pesanan yang ada. Maaf ini tadi contoh, jadi ini kita anggap tidak ada dulu ya. Pertama kita bisa menyelesaikan pesanan sayur salad besar dengan 2 sayuran. Secara opsional kalau kita punya saya punya 3 sayur, saya bisa menyelesaikan bahan tambahan sehingga saya punya poin tambahan atau salad kecil. Tapi saya pikir 2 sayur ini saya bisa olah untuk menjadi salad kecil dengan bahan tambahan. Selanjutnya dari steak kecil, saya cuma butuh 1 daging. Dan ingat, dengan garis putus-putus di kotaknya, maka bahan tersebut sebenarnya cuma bahan opsional tambahan. Ketika diselesaikan, akan mendapatkan poin tambahan. Ketika tidak,
tidak masalah. Jadi daging ini bisa diolah untuk steak kecil. Nah, jadi mungkin bumbu rahasia akan saya taruh di masakan yang pertama. Jadi aksi yang pertama yang saya lakukan adalah ke mengolah bahan. Lalu di mengolah bahan saya putar satu kali. Dan aksi yang ketiga, saya mengolah daging untuk menyelesaikan pesanan steak kecil. Jadi aksi yang pertama saya berjalan, aksi yang kedua saya mengolah, aksi yang ketiga saya mengolah lagi. Selanjutnya setelah 3 aksi yang dilakukan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ronde bergeser ke ronde berikutnya. Nah, di ronde kedua saya melakukan aksi berjalan 1 kali. Lalu aksi yang kedua adalah saya menyelesaikan pesanan. Maaf, saya lupa. Ketika ronde sudah bergeser, maka sebenarnya timer yang ada di setiap pesanan akan turun. Nah, seperti ini. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting. Selanjutnya tadi saya jalan 1 aksi untuk ronde kedua. Aksi yang kedua, saya menyelesaikan pesanan salad besar dengan bumbu. Nah, ini nanti saya kembalikan ke tumpukan kartu. Nah, saya menyelesaikan pesanan ini. Ini maaf, ini belum ada, jadi ceritanya ini tidak ada tadi. Nah, karena tadi saya menyelesaikan dengan bumbu, maka bumbunya bisa ditaruh di sini untuk sebagai informasi tambahan. Oke, selanjutnya saya ambil kartu pesanan baru dari tumpukan dengan waktu timer 3 lagi. Jadi ada pesanan masuk baru. Selanjutnya aksi yang ketiga, saya selesaikan pesanan lagi. Butuh 1 daging di sini. Jadi saya selesaikan pesanan steak kecil. Saya sudah 2 pesanan jadinya yang diselesaikan. Ini bisa dikembalikan ke sini. Ini kembali timernya lagi menjadi 3 dengan kartu pesanan yang baru. Selanjutnya sekarang berarti kita punya 1 pesanan steak kecil, 1 pesanan salad kecil, dan 1 pesanan salad steak. Nah, karena saya sudah melakukan 3 aksi, maka sebenarnya ronde berjalan lagi dan timernya turun lagi. Jadi permainan ini sangat berpacu dengan waktu. Nah, tadi saya bilang kenapa waktu ini penting. Jadi ketika dadu tidak bisa bergeser lagi dari angka 1, maka buang kartu pesanan tersebut. Nah, kita taruh di sini. Oke. Lalu kita buka pesanan baru. Nah, jika kasus seperti ini terjadi, maka itu yang dilakukan. Nah, semua aksi tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai 10 ronde. Setelah melewati 10 ronde, maka permainan berakhir. Nah, kita akan menghitung poin. Selanjutnya, dalam menghitung poin nanti, kurang lebih seperti ini. Satu poin untuk setiap pesanan yang telah diselesaikan. Lalu selanjutnya 1 poin tambahan juga untuk bahan tambahan yang diselesaikan. Contohnya, ketika salad kecil ini diselesaikan dengan 2 daging, maka sebenarnya 1 daging tersebut merupakan bahan tambahan. Nah, ini bisa ditandai dengan terserah. Tapi saya suka men-track posisi tersebut dengan dadu misalkan. Jadi udah ada 1 masakan dengan dadu dengan bahan tambahan yang sudah saya selesaikan. Mungkin 2, 3 nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, itu poin juga. Lalu selanjutnya 1 poin tambahan setiap bumbu rahasia yang ditaruh di pesanan yang telah diselesaikan. Nah, minus 1 poin untuk setiap pesanan yang tidak diselesaikan. Makanya ada timer tadi dijaga supaya pesanannya diselesaikan semua. Karena ini bernilai minus 1 poin. Nah, terakhir hitung semua semua poin yang telah dikumpulkan. Nah, poin yang telah dikumpulkan tadi bisa dibelanjakan untuk beberapa alat perkakas ini yang bisa digunakan untuk permainan-permainan berikutnya. Untuk sementara ini ada 4 kartu bonus perkakas yang bisa dimainkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin selamat mencoba untuk teman-teman yang penasaran sama cara mainnya cooking puzzle.